Jadi Nabi Muhammad tu pada ambil fungsinya, diutus. Ni doa Ibrahim ni. Tolong utus dari anak saya ni, keturunan dia nanti seorang rasul ya, dengan 4 tugas. 1, tugasnya tilawah, yatlu alaihim ayatika. Tilawah tu Ibu bukan membaca saja, membacakan dengan penjelasan. Tu maka Nabi itu Ibu dulu sahabat, tidak ada pertengkar sahabat, tidak ada sahabat itu yang bertikai. Kenapa? Setiap persoalan ditanya langsung ke Nabi. Turun ayat, Nabi jelaskan. Yatslu, tilawah namanya, mengajarkan, dan itu tugas pokok. Itu makanya ustaz-ustaz, dai-dai sebagai pewaris Nabi, itu tugas pokok, membacakan ayat-ayat Allah dan menjelaskannya kepada umat. Wajib itu hukumnya. Saya ini berceramah ini kewajiban saya Bapak Ibu. Karena saya dititipkan Allah ilmu yang saya terima dari Nabi, itu ilmu saya dari guru saya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai ke Nabi Muhammad nanti itu. Saya wajib menyampaikan, saya pewaris Nabi. Nah, itu makanya jadi ustaz kok tidak profesional loh Bapak Ibu. Jadi ustaz kok tidak bisa kayu loh Bapak Ibu. Bukan profesi jadi ustaz kok, kewajiban. Itu makanya kami kok tidak boleh diagi honor, tidak boleh diagi upah, tidak boleh diagi gaji ceramah. Itu ustaz diagi amplop, itu sedekah jamaah nama itu. Beda aja gaji itu Pak. Kalau gaji kan ada kejelasan. Barajam membawa ceramah, bara sajam, iya Pak. Bara hadis membacakan, bara cik hadis, tidak gitu. Ini kan tidak Pak. Pengurus dengan pon ustaz, bisa tak ceramah di Halidayah ustaz? De bilo tu Pak, ambo jadi lampu panu gua. Oh, tanggal ikul lah Pak yang kosong deh. Jadilah, kami tunggu ustaz. Itu saja Bu. Dak ada pengurus. Bara tu ustaz, dak ada lah tu. Yang tak boleh tu Pak. Kalau ada ustaz yang pasang tarif, jangan pernah diundang. Jangan pernah diundang. Kenapa? Karena tak boleh nabi-nabi itu berkata, La as'alukum ajran in ajriya illa 'ala Allah. Kami berdakwah bukan mencari kaya, bukan mencari upah, bukan mencari kekayaan. Karena pahala dari Allah. Gaji kami dari Allah. Kalau diagi dek pengurus, itu namanya sedekah. Kalau sedekah kan tak ada batasnya. Bisa 50.000, bisa 1.000, bisa 10 juta, bisa 20 juta, tergantung jamaah lah. Yang tak boleh tu, Ustaz, mau kasih banyak ya Ustaz, kau dari jamaah, kau mau buka langsung. Bako Pak, 2 tui je, kau ambil jodoh, kemarin kau dah ilmu kau Pak, aduh, tak tu Pak. Jadi ibu-ibu, kalau dokter profesional ibu, boleh. Dokter boleh pasang tarif, dia profesional. Iya. Saya pernah bawa bapak saya berobat ke dokter saraf di Sawan tu dulu ibu. Tiba di dokter tu Pak tokok-tokok selutui ayam buah 4 kali Pak. Suuk 2, kiri 2, tokok-tokok saja Pak. Alah dok, alah. Barah dok, 2 tui. 2 tui menokok-nokok lutui saja Pak. Tapi yang menokok tu kan juga ilmu tu. Dan tu profesional. Untuk bisa menokok-nokok tu kan tak sembarang tokok lah tu. Tak sama tokok awak lah Ibu. Untuk mencari tampek dari tokok tu 20 tahun yang baca bagi itu. Banyak piti habis tu Pak. Makanya ibu apa-apa kalau kau cari menantu ustaz, tu kau kayu keliru tu, berhentilah cari menantu ustaz. Tak bisa lagi kayu lah Pak Ibu. Karena ini bukan profesional. Makanya kata Allah surat Yasin apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tak meminta upah padamu. Mereka lah yang mendapat hidayah. Ya. Nah, tugas Nabi itu membacakan ayat dan menjelaskannya, itu tugas pokoknya. Ibrahim yang minta itu. Jadi kami ini tugas kami ya begitu. Maka guru-guru mengaji Ibu disebut Allah sebagai manusia terbaik. Khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Tidak ada manusia yang lebih baik di sisi Allah daripada mereka yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka guru-guru mengaji kok Pak, Masya Allah, mati dia sampai hari kiamat aman selama di alam barzah. Berbangkit dia orang pertama yang diamankan di padang mahsyar. Masuk surga yang pertama sampai di depan pintu surga. Di depan pintu surga dipaling tinggikan surganya oleh Allah. Itu makanya guru mengaji itu sebaik-baik manusia kata Allah.
Tu lampu sabit dia ambil ada berdua kau lah aja. Dia apa fikir aja lai. Ya, lai yo bah. Nah. Jadi begitu, Pak. Memang begitu pinta Nabi Ibrahim dulu kepada Tuhan. Utuslah dari anak saya ini keturunannya salah seorang akan menjadi rasul yang tugasnya membacakan dan mengajarkan ayat-ayatmu. Ya, itu tugas Nabi itu. Tugas kedua, ya, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab. Jadi memang ini Al-Quran diajarkan ke sahabat, turun, dibacakan, dicatat, dihafal, semua itu diajarkan oleh Nabi. Ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini di sini, di sini, itu diajarkan semua. Wal hikmah, mengajarkan hikmah. Hikmah ini penting, Pak Ibu. Banyak orang pandai, ilmunya banyak, tapi tidak punya hikmah. Hikmah ini, Pak Ibu, adalah perasaan yang lembut dan halus. Bahasa kitanya sensitif. Itu kenapa al-hikmah ini didekatkan dengan Alkitab. Wa yu'allimukumul kitab wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kenapa? Orang kalau dekat dengan Alkitab, Al-Quran, jiwanya akan lembut. Kenapa begitu, Pak Ibu? Karena Al-Quran ini sifatnya hakim. Yasin wal Qur'anil hakim. Orang kalau bacaannya Al-Hakim, jiwanya akan hikmah, hatinya akan lembut. Kenapa? Karena bacaan itu mempengaruhi hati. Makanya orang kalau bacanya Al-Quran, Pak Ibu, akan lembut, bijak. Bijak ini pun begini. Yang hikmah tu kalau bahasa Minangnya, Pak Ibu, orang bijak tu rasanya halui. Tahu yang joget diang. Ya tak? Takilik ikan dilawit jale jantan batinonya. Alun takilik ala kalam. Tu orang bijak tu, Pak. Alui perasaannya, Pak. Dulu zaman sesuk orang Minang tu, Pak, kalau awak menikah, kalau laki-laki kan tinggal di rumah mintua dah, Pak. Awak menumpang di rumah mintua, namanya boleh ditunggu nama, Pak. Buat baju dua helai saja, Pak. Kau sempat diusir orang rumah, Pak, kumpulan tu balik, pilot balik. Makanya orang laki-laki di Minang tu, Pak, di hari tua banyak yang malang nasibnya. Ketika nak paguno lah ni, nak bertanago lah, nak bertalu itiak kau lah, ya. Lah pulang-pulang lah diusir lah, Pak. Tu maka di kampung-kampung perlu ada surau, Pak. Bahkan setiap suku ada surau. Ya nak. Siapa muni surau tu dua seorangnya. Anak bujang alun barumah atau orang gaib dicampak orang rumah. Itu isi surau zaman dulu tu, Pak. Ya nak. Awak menumpangnya, Pak. Menumpang ke rumah orang rumah. Ada di rumah tu namanya mak rumah. Mak rumah ko kakak laki-laki atau adik laki-laki suami isteri awak. Kalau datang awak ke rumah tu ke jadi orang Sumando di situ, ini menyingkir tu, Pak. Kalau nyu alun barumah nyu lalu di surau atau di tampik pembujangan. Tak kena mu sama jawabnya no. Kalau nyu barumah labat isteri tinggal rumah istrinya. Itu nak. Biasanya orang mak rumah, mak rumah kau yang punya rumah hati kau. Apaknya ya maknya ambil rumah tu. Nyu punya rumah tu kau mak rumah namanya. Biasanya mak rumah kau sekali seminggu datang ke rumah induk kau. Di kampung buku hari pasar. Hari pasar kau hari Sabtu. Kalau hari Sabtu tu amak-amak kau membalikan dimasak agak banyak tu bu anak laki-laki ke rumah kau tu sore makan. Begitu dulu, Pak. Ya. Kini tak ada tradisi tu le, Pak. Jadi sore-sore tu mak rumah datang tu, Pak, pergi makan ke rumah induk. Nyo tak sekadar pergi makan lo, Pak, nyo celik-celik rumahnya tu. Kok nampak bocor atuk dia nyo. Tu nyo di kapulang mengecek ke Sumando tadi tu. Sultan, itu iju atau anau di tepi bandar tu le duit dia lah. Nyo bertanya anau nyo, Pak. Ayo, Pak. Iya, anau nyo, Pak. Anau tu kan dulu kan zaman sisuk atuk mau yo iju ana. Nyo tanya anau nyo, itu batang anau di tepi bandar tu le duit dia lah. Itu bahasa kias tu, Pak. Kece ang tak nampak dah tu amak dan bocor atuk yang menumpang si kuang dia saya bocor di mana. Itu bahasa kasarnya tu, Pak Ibu. Tapi kok nyo suruh ang pedu atuk rumah tu ang menumpang si kuang dia saya tu bocor. Mungkin lari malam orang Sumando kau. Ya nak. Tapi nyo bertanya, itu hijau
Apa anau di tepi bandar lihat doyo ba ini duit je. Itu jadi jawik dia tu. Orang mati dah dek itu jawik dia tu. Itu namanya hikmah. Yang bicara halus, yang menerima pun paham dengan rasa. Tak semua orang punya tu, Pak. Itu tinggi itu, Pak. Itu rasa yang halus namanya. Ambo kalau ceramah ambo lah saja ambo ceramah apa ibu. Tu ambo mencari sapu tangan. Tu bolak keringnya ambo. Ai gak ngek hari apa ibu. Itu ambo dak mengeci hari ngek itu ambo hawi lagi minum. Itu. Ai ku Allah kau. Enggak. Jadi tidak selalu apa yang ditanyakan orang itu dijawab. Karena ada orang memang bahasanya begitu. Itu namanya bijak. Itu orang harus paham itu. Kalau bapak bertamu ke rumah orang, kalau orang kalau masuk, kalau masuk saya itu pulang selesai. Iya Pak. Itu yang bijak namanya Pak. Itu yang hikmah namanya. Makanya Pak, awak kalau makan di Minang kau nak Pak? Ketika awak lah sudah makan, orang masih makan, kecik orang yang tinggal Pak. Pak, pasang parabuang ya. Pasang parabuang tu bukan pasang parabuang itu. Tunggu kami lu, jangan cuci lu tangan lu. Itu bahasa tu Pak. Ya dah Pak. Itu bahasa. Tapi disuruh pasang parabuang. Yang dimaksud tunggu kami selesai dulu ya. Jangan cuci tangan dulu. Itu namanya hikmah Pak. Hikmah tu Masya Allah, kuadu orang punya hikmah Pak. Tak kasaki gigi ngeciknya lho Pak. Orang yang punya hikmah itu halus perasaannya. Ibu-ibu, kalau apa lewat putar-putar, saya di kamar jadi tanya manga aja leh. Duduk di kamar tu leh. Itu. Kalau apa lewat putar-putar manga, jangan manga aja. Gitu. Iya. Iku ibu kau ndak bijak nama lo kau. Iya. Itulah kenapa ibu-ibu disuruh di rumah. Ya Pak ya. Perempuan tu kata Allah kan disuruh di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Wahai para perempuan tinggal di rumah kata Allah. Bagi ibu disuruh di rumah. Karena apa? Kau panganannya ndak tatap. Nyo pulang ke raja kau ndak menantu kadang-kadang. Dan jam 10 nya pulang deh. Aku pulang apa jam 10 ibu sarang duduk di lapau. Jadi ibu tanya mengapa pulang? Anda pulang ibu capek. Itu bijak namanya tu. Ya. Halus perasaan tu ibu. Dan itu hanya kalau orang tu dekat dengan Alkitab. Ya. Dan itu yang diajarkan Nabi. Ajaran Nabi yang paling tinggi itu kehalusan rasa. Nabi Muhammad ibu sejak ditinggal oleh bapaknya, ibunya umur 6 tahun tinggal dengan pak kakek. Setelah meninggal kakek usia 8 tahun menumpanglah tinggal dengan paman. Apa Nabi makan gratis ibu? Sejak menumpang di rumah paman sampai menikah, Nabi itu bekerja keras. Tidak pernah Nabi itu menerima 1 sen pun gratis dari Abu Talib itu. Kenapa? Karena Nabi halus rasanya, tidak ingin makan perai lepi ibu. Bakar rajo ku balu kambiang Nabi itu ibu. Dari ketek Nabi ku balu kambiang ibu. Magi piti ke Abu Talib tadi itu ibu. Karena Nabi itu halus rasanya ibu. Tak mau menumpang makan rumah orang perai lama-lama lepi ibu. Itu maka kadang-kadang kita ni perlu begitu ibu. Kadang-kadang ada orang tu tak punya rasa Pak. Pergi ke rumah dosanak seminggu Pak menumpang perai saya Pak. Ya. Memang dosanak dak kaman lagi dak minta je kawak lah, tapi pakai rasa. Tu maka kalau berkunjung ke rumah dosanak 3 hari bulianya Pak Ibu. Dan tu minta izin dulu. Jadi ibu mendodok-dodok ke rumah dosanak, teleponnya dulu. Dan sampai ke rumah mah hari tua, bara orang sekian orang, bara lama sekian lama, barunya siapkan beko tu Pak Ibu. Dan selama tu awak berinya sesuatu. Memang begitu aturannya supaya tidak ada masalah orang tu beko awak tinggal. Itu namanya hikmah. Dan itu yang diajarkan Nabi, mengajarkan manusia kehalusan rasa. Ambo makanya Pak Ibu, tu mau sabit tadi tu. Kalau lampai orang kalau masuk kamar mandi mau berhenti mah.
Lalu nak dole pak lalu keluar le. Ya. Karena orang keluar masuk tu lah mengecek kawan tu, lah paniknya. Tu bahasanya. Jangan taruhnya le. Ranti le. Tu hikmah nama tu pak. Ya. Nah. Makanya Nabi Muhammad tu Ibu, ketika marah dengan istrinya, Nabi itu tidak ada keluar kata-katanya Ibu. Nabi diam saja. Karena diam itulah marah yang paling bijak. Dan yang paling penting kata Nabi Ibrahim, wa yuzakkihim, utuslah Nabi nanti di kalangan anak cucu saya ini satu orang Rasul yang akan mensucikan mereka. Nah, inilah tugas yang paling berat, yang paling tinggi dari Nabi itu, tugas tazkiyah namanya. Mensucikan jiwa kita dari segala macam sifat-sifat tercela. Itulah kenapa Nabi berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki akhlak manusia sampai mereka menjadi manusia yang berakhlak sempurna. Tugas Nabi itu namanya tazkiyah. Itu makanya Nabi itu mengajarkan kita bagaimana akhlak kepada tetangga, akhlak kepada istri, akhlak kepada orang tua, hingga akhlak ke binatang sekalipun. Kata Nabi, dakhalat imra'atun an-nara bihurratin rabatatha. Seorang wanita dimasukkan ke neraka, amalnya banyak tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia pernah mengurung kucing sampai kelaparan. Itu hebatnya tazkiyah tu pak. Jangan sampai jiwa wako ya bermasalah dengan makhluk, bahkan kucing sekalipun. Kalau ada orang mengurung kucing sampai kelaparan, kucing tu masuk neraka kata Nabi. Ibu-ibu besok kalau dimakan kucing ikan, jangan dikajai kucing tu. Ya, resakinya tu. Apa-apa kalau ada yang memelihara burung, caklah pen. Ya. Kalau apa kau melihara burungnya, panui haknya. Buat kandang segadang masjid pun. Ya. Tak kandang sampik tu pak. Tanam pohon pak. Supaya tabang-tabang. Buat kolam berenangnya pak. Kadang burung kau mandi berenang. Menyalamnya. Yang paling penting carikan batinonya pak. Ya, carikan pasangannya. Buat burung kau pak, kadang ada 100 kali kawin sehari pak. Ya, akulah setahun yang menduda di kandang sampik tu. Apa yang mereka tu besok tak akan masuk surga tu, yakinlah kamu. Aku tu. Ibu kecen kapak tu kalau apa mengurung burung di rumah lah pen lah ya. Iya. Ha. Ha. Itu namanya tazkiyah. Supaya jiwa kita tidak kotor, hingga kepada makhluk pun kita harus berakhlak. Bahkan kata Nabi, dakhalat apa? Ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas. Seorang pelacur dimasukkan ke surga, diampuni semua dosanya, pelacur karena kasih minum anjing kehausan. Tak hebat tu pak. Ada pelacur nampak anjing menjulurkan lidah kehausan, yang ambil sepatunya nyisi air. Nyagen kajian tu diampun dosa langsung, masuk surga langsung. Kenapa? Dia berakhlak. Dia sudah mensucikan jiwanya. Itu hebatnya makarimal akhlak tu. Ya. Dan itu lengkap dan sempurna dicontohkan Nabi. Apalagi akhlak ke istri. Oh, Bapak Ibu kalau bacalah sejarah Nabi, rumah tangga Nabi itu Masya Allah Pak. Nabi itu Pak, dulu ceramah di rumah Arkam Pak. Jam 2 balik malam mulai ceramah membacakan ayat Al-Quran tadi Pak. Karena Al-Quran belum dibukukan Pak. Al-Quran kok di hati Nabi baru. Sahabat kalau ingin mendengar langsung dari Nabi Pak. Berkumpul jam 2 balik malam di rumah Arkam tu Pak. Jam 2 balik Nabi ceramah di rumah Arkam, pulang jam 2 malam, jam 3 malam ke rumah Khadijah. Isteri beliau kan satu-satunya Khadijah sebelum wafat. Khadijah. Kalau pintu sudah terkunci, dulu kan kunci rumah kan tak boleh kini tu Pak. Palang di belakang. Enak? Kayu. Kalau lewat kunci pintu Khadijah, lampu lah mati, Nabi lalu dari luar itu Pak. Tak pernah Nabi sekalipun ya mengetuk pintu rumah.
Kau pulang main domino atau toko pintu mana-mana. Apa ke yo kaman contoh Nabi mulai beko malam buat kunci le. Kalau rumah apa buat kunci jadi jago-jagon jibu. Ya. Sebab orang yang begitu tu ego namanya tu. Orang yang ego tu jiwanya tak bersih. Kesenangannya fikir orang tak gaduh je fikirnya. Ibu kalau boleh tak kaluk jangan dua balik tu tak kajui dia dah mula lok sampai pagi dah. Kaki palu dia tu mak. Ane nampak dah lalu lama pakai ruh dah tu ego tu. Ndak ego namanya tu. Orang yang ego tu jiwanya ndak bersih. Ya. Tu makut Nabi mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik pada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah suami yang paling baik untuk isteri saya. Begitu Nabi itu Pak. Ya. Nabi pulang siang hari Nabi pulang Pak. Lalu tanya ke Aisyah, Aisyah, ada nak kau dimakan sesuatu? Kata Aisyah, ambo tak masak lah. Apa kata Nabi? Dah bah lambu puasa. Betul Pak. Kenapa? Orang rumah di rumah saja Pak. Nama saya cik tak masak ambo lah kata Nabi. Izan inni saimun. Kalau tak masak engkau dah bah lambu puasa saya. Nah. Kau tiba dia apa-apa Pak kira-kira. Kau pulang jangan balik balik laparnya duduk saya rumahnya Pak. Mama tak ada mama kau sambar kau. Ada tak masak lah. Okey cakap. Kemang saya kau rumah di pagi tadi dari siapa? Nabi ndak ambu puasa. Betul jiwa Nabi tu bersihnya Pak. Ndak ada amarah, ndak ada. Ndak ada amarah. Ndak pernah Nabi akan kasar pada istrinya. Jangan kamen tangan le Pak. Ndak masak pun istrinya ndak apa lo kamu puasalah. Aku nyapak besok kau pulang ndak dong kau dimakan puasa. Itu caranya Pak. Besok pulang ndak iro kau dimakan puasa dia. Ibarat itu sampai bilonya lah Pak. Iya. Tapi ibu-ibu jangan dipacik hadis iko dia pulang apa ndak pernah masak lah kan. Baik bu nak masak tapi Aisyah tu patang cik ustaz ajan. Ya. Yang kan dicontoh nabinya ndak Aisyahnya lah. Nabi lembut ibu puasa cik Nabi. Ndak itu bukti tazkiyatun nafsi. Jiwa Nabi itu ndak ada marah, ndak ada dengki, ndak ada dendam, ndak ada sakit hati, ndak ada. Ndak ada apa ibu. Hingga orang-orang yang membenci beliau pun didoakan baik. Di Taif dilempar Nabi dengan batu ibu. Malaikat yang menawarkan, ya Muhammad angkat saja tanganmu ke langit, saya hancurkan semua orangnya atas izin Allah. Apa Nabi kata? Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah. Jangan hancurkan mereka ya Allah. Kalau mereka tidak beriman, minimal anak cucu mereka nanti beriman. Itu namanya tazkiyatun nafsi. Jiwa Nabi kula bersih Bapak Ibu. Tidak ada di situ dendam, tidak ada di situ marah, tidak ada di situ kasar, tidak ada ego lagi. Itu yang diajarkannya ke kita. Makanya Nabi mengatakan, kalau ada nanti orang yang senang menyakiti tetangganya di akhirat, di padang mahsyar, dia dibangkitkan tanpa tangan, tanpa kaki. Diarak-arak 50.000 tahun di padang mahsyar itu tanpa kepastian. Kenapa? Karena jiwanya kotor. Orang tak baik dengan tetangga itu jiwanya kotor tuh. Apalagi yang suka menyakiti tetangga. Kadang bet tong sampah di bate tanah awak jurang. Beko nyelo saruk awak ke sawala di kucing bagi. Itu jiwa tetangga yang tak bersih itu. Saya lah bukan. Kadang tuturan atuk tembak ke dinding kawan bagi. Itu jiwa tak bersih namanya itu. Ya. Kadang sanjo-sanjo pagi-pagi masuk mengunggun nanti masuk ke rumah orang. Itu jiwa tak bersih itu. Makanya apa-apa ibu-ibu jangan unggun-unggun ya dia di komplek ke. Saruk tu kumpulan agian katong sa orang menjual sampah, orang nak pengungut sampah. Bayi barang sebulannya dah 20.000, 30.000. Masih dah kalah tukang sampah baru. Ikut dibakar saruk kalau mangga pupu asuk ke rumah orang.
Kadang ibu-ibu ku mulai mencuci baru. Kain baru dijamur, baru dibosok, bangun. Enak. Orang dek malai batangka, ibu nyantuk saya, tapi sakitnya tu. Ya. Itu tetangga yang hatinya tak bersih tu. Itu yang diajarkan Nabi. Makanya kata Nabi, iza tabakhta marakatan fa'aksiru ma'aha. Kalau engkau masak makanan, masak gulai, banyakkan kuahnya. Bagi kuah tu ke tetanggamu. Ibu kalau masak gulai, bagi kuah tetangga. Iya kuah saya. Iya. Dia kuahnya. Ibu yang dia bagi kuah, jangan merang, kuah saya lagi nya. Tarimo. Sebab begini ibu, kenapa Nabi memerintahkan begitu? Kalau kau masak, banyakkan kuahnya bagi tetanggamu. Tak satu orang duitnya berlebih dah ibu. Tak satu orang duitnya cukup dah ibu. Tapi dia masih bisa berbuat baik pada tetangganya dengan cara perhatiannya itu yang dilihat. Mungkin dia membalikkan sikunya ibunya karet dua untuknya suami isteri. Tak mungkin agen ikan siku kawak tapi kuahnya agen kawak. Jadi cari kuahnya tu tapi perhatiannya kawak tu Bapak ibu diajarkan Nabi kalau dikasih tetanggamu sesuatu fakafi'u, balas pemberiannya. Ibu kau dagi orang kue, kau dagi orang gulai, jangan piring kosong balik. Isi piringnya tu. Iko lampik piring kosong rumah dia balik anlai. Balik kosong sadonya. Nah, gitu. Karena begitu tazkiyah tadi, Pak Ibu. Kita diajarkan bagaimana mensucikan hati kita, jiwa kita. Dengan membuang sifat hasad, sifat dengki, sifat ego, sifat sombong. Itu yang diajarkan Nabi. Makanya makarimal akhlak namanya. Makanya kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah sombong di hati, haram masuk surga. Kata Nabi, orang yang ria habis semua amalnya. Tak boleh ria. Itu semua akhlak. Kadang ada ibu-ibu pakai kamar sajid, pakai kalang ame sadonya. Itu takbiratul ihramnya beda. Kalau ibu-ibu tak pakai galang ame kan capek. Allahu akbar. Kalau yang pakai galang ame kau tak Allah. Iya. Ni sengaja tinggi-tinggi dong. Sehingga menggadu orang sawalah. Rukuk situ lah. Allahu ke bawah. Ibu kalau pakai kamar sajid, pakai galang ame, kabik galang ame itu sadonyo yo kajai lu. Kau tak bunyinya lah. Kau kan bunyi, kau terkaji orang nanya, banyak galang ibu kira. Itu tu Tu makanya kata Allah, kau kamar sajid pakai perhiasan boleh, khuzu zinatakum, tapi wala tusrifu. Jangan ada kesombongan di situ. Itu. Nang ibu-ibu tu, kalau lah pakai cincin, tu payarisan rajin tu. Tibo capek, duduk di tengah, menggaruk panjang tu kau tahu. Itu. Jadi dari hal-hal yang begitulah Nabi mengajarkan kita sucikan jiwamu dari itu semua. Jadi lahirnya Nabi Muhammad ni Ibu berawal dari dua ayat tadi, doa Nabi Ibrahim tadi. Ibrahim 37, Al-Baqarah 127 sampai 129. Nah, dari situlah kita belajar dan dari situlah kita menjadi baik seperti sekarang ini. Nah, lapas sangat 10. Ini sesuai janji Paknya, tak boleh lewat-lewat lah. Kalau ada pertanyaan berpersilakan. Silakan Ibu. Siap saja Ibu. Santai Ibu deh.
Baik, pertanyaan ibu tadi, apa dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Memang Nabi pada ditanya, ya Rasulullah, apa itu al-kabair? Kabair itu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa besar. Al-kabair namanya. Kata Nabi satu, asyirku billah, syirik. Maka jangan nak mengampuni orang yang syirik. Syirik itu bukan hanya menyembah patung. Keyakinan yang ada di hati kita bahwa ada sesuatu yang menentukan selain Allah itu syirik namanya. Oi baru ubek ke dokter tua ubeknya sabana paten, dak ada penyakit dak sihat dijulak. Syirik itu. Kenapa? Kita yakin ada yang lain yang menentukan. Obat tu tak ada menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Obat tu sebab saja. Nabi Ayub tak ada penyakit sehebat Nabi Ayub, badannya membusuk. Semua 7 tahun lebih badannya membusuk sampai berulat-ulat. Sehat dengan minum air putih. Dihentakkan kaki ke tanah, keluar air putih. Kata Allah, mandilah dan minumlah air itu. Sehat dia langsung. Bukan air yang menyehatkan, izin Allah lewat air. Maka di kampung ambo zaman sesu apa ibu? Di kampung ketik-ketik dekat ada di kampung ambo dokter nak dolo apa ibu? Bidan ko cik-cik selantam jauh-jauh. Pelosok. Di kampung ambo apa ibu ubek orang cik siu apa pun penyakit ubek kerambi mudo. Bisu kerambi mudo je, damam kerambi mudo je. Sehat ke Pak? Bukan kerambi mudo yang menyehatkan, izin Allah. Itu syirik. Rajinlah kerajo. Kalau rajin kerajo kayu wak, kalau malih miskin wak, itu syirik. Kenapa? Kita yakin bekerja yang menentukan jumlah rezeki. Tak, jumlah rezeki Allah yang menentukan. Bekerja sebabnya saja. Tak bekerja pun rezeki kita datang juga tu. Bapak ibu kalau nak kerajo makan ni ikut rumah, yakinlah kamu. Manuang saya rumah makan ikut rumah. Minimal ibu orang sabalah pada mati kan dan lah cik orang. Itu kan sebab orang mantan tu. Sebab mana punya awak tu mah. Ikut ibu yakin apa ibu ku punya rezeki yang boga. Jangan bapak ibu yakin ku punya ambo ku. Kenapa? Belum tentu ni punya saya. Padahal ada apa ibu makan onde, lama deko, ibu cucu, nek minta onde, nyuci tinggal. Waang le ha. Itu Pak Ibu. Tandanya bukan milik kita itu Pak. Pala alam deko. Itu yang disebut tadi rezeki kita Allah yang bagi-bagikan Pak. Jangan bapak ibu kait-kaitkan rezeki ko jo usaha. Ya. Bapak ibu mana anak-anak di luar tu. Suruh saya pulang lah. Nah, jadi itu syirik namanya ibu. Ya. Meyakini ada sesuatu yang menentukan selain Allah. Syirik. Yang kedua itu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu dosa besar. Durhaka. Ya, alhamdulillah memang dengan manusia tidak bisa, kecuali harus diampuni. Ibu bersalah dengan suami, apa kata Nabi? Bila seorang perempuan tidur di malam hari, suaminya marah kepadanya, dia tidur, suaminya marah, apa kata Nabi? La'anat hal malaikatu hatta tusbi, para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi. Kalau mati dia langsung masuk neraka. Makanya ibu jangan laluk-laluk je. Calik bantu apa dulu kalau laluk dulu. Ya. Aku oleh senyum beliau, laluk lagi. Tapi kok sambuk saya bantuannya. Jangan panah lalu ibu-ibu, kok mati beku. Dilaknat malaikat sampai pagi. Ya. Nah. Iya, kenapa? Karena masalah ibu-ibu, ibu tidak akan masuk surga kalau bapak tidak reda ketika ibu mati. Ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati, yang ketika mati suaminya reda, pasti masuk surga. Itu makanya ibu tak boleh tidur di malam hari tanpa keredaan suami. Tuh.
Kalau seminggu ibu dah sapu-sapu japak. Mati ibu ketika tu dek. Abi badai ibu, sumayang ibu abi, puasa ibu abi. Kau sempat kesal lah apa tu. Tu makanya apa pun pinta apa tu lagi saya capek. Kadang tu ibu-ibu kok, "Bu, tolong minum, Bu." Jangan kau salah dah keknya mak. Ibu. Ambian capek. Itu tidak durhaka ibu namanya. Membuat suami ibu kesal saja sudah begitu dosanya, dan ibu tidak akan diampuni Allah. Apalagi ibu durhaka, apalagi ada yang mengusir suaminya. Hebat bana bapak ibu, setan tu ibu. 50 tahun hidup berumah tangga, dia ben 1 tahun menjalan mati nyusi suaminya. Bara hebat setan bapak ibu. Harusnya di ujung hayat tu dia maksimal merawat suaminya tu, taknya campaan loh. Tapi itu yang banyak terjadi perempuan-perempuan zaman sekarang, Pak. Iya. Iya, ada punya anak, cuma anaknya pun sibuk pula dengan dirinya masing-masing. Ya tuang-tuang lah kalau itu punya anak. Iya jadi ibu berang lo apa tu? Alhamdulillah itu. Pokoknya ibu tahan-tahan salah sampai payah pak. Kau nak kelamo lah tu. Pokoknya ibu aben saya lo elok. Ya serugu menanti ibu langsung tu. Kok redanya ibu mati tu atau beliau mati dulu atau ibu mati dulu, reda suami itu lah ibu serugu langsung. Alhamdulillah. Ya setan tu santi yang ibu bisa-bisa menjalan mati mencakap. Nyo apa kau makin tua makin perangainya makin panjang kepala awak dia nyo. Enak. Disitulah ibu bakti ibu yang paling hebat tu ibu. Jadi amal ibu kan tak banyak lah tu kecil Nabi. Puasa Ramadan, tak tarawih ibu tak anti lah. Salat 5 waktu, tak jamaah ibu tak anti lah. Tapi ibu rawat apa tadi. Itulah amal ibu yang paling hebat. Ya, jadi ketika kuat beliau bergaji beliau tunjangan kadang ibu rawat. Ketika lan lapuk lah tak ada apa lah itulah tak rawat lah. Itulah yang amal ibu yang paling gadang. Ayo lah yo ibu tu, jangan menjawek jo. Ibu ni penjawek berhenti menjawek leh. Aben apa? Baik bu. Ayo memang harus menjawek apa-apa aku. Apa aku kapalo, kalau kapalo aku citu. Enggak, kalau yang namanya kapalo, yang memang begitu, nyo komando. Ibu bawahan. Namanya bawahan itu disuruh-suruh. Ngambil itu diciptakan. Pi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki kok pemimpin. Tugas pemimpin bagi perintah. Tugas bawahan menyelakukan perintah. Asal diperintah ibu patuh. Jangan jawek jo. Iya, jadi menjawek yo cek dan ibu menjawek jo. Anda menjawek jo le deh. Allah. Apapun perintah apa, ibu patuh solah. Tu asal. Kau suruh gue ibu ndak. Iya kok malah lala itu urusan inyo. Urusan inyo tu jangan ibu gusur-gusur le. Tugas ibu kini ku asal ada perintah kerajaan, ada perintah kerajaan. Kecuali maksiat yang suruh ibu. Apapun perintahnya iyo ya. Jadi ya, iyo jadi ya. Yang jawek je le. Halal lah tu. Setengah 10 dia. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Ya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.